Dan untuk mendalami kesaksian sidang saksi ahli kemarin dan dinamika di dalamnya, kita akan membahasnya langsung bersama dengan kuasa hukum keluarga almarhum Yosua, Martin Lucas, dan juga psikolog Cassandra Putranto. Saya akan sapa terlebih dahulu. Bang Martin, selamat pagi. Selamat pagi Bang Martin, sudah bergabung bersama kami. Baik, Mbak Cassandra sudah bergabung bersama kami, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Mbak Cassandra. Ya, Waalaikumsalam Mbak Cassandra. Mungkin kita akan mulai dari, saya akan melihatnya dari sisi Putri Chandrawati terlebih dahulu mungkin ya Mbak Cassandra ya. Untuk itu mungkin kita akan tayangkan dulu mengenai kesaksian yang disampaikan kemarin. Mungkin kita akan tayangkan bersama teman-teman. Untuk Bapak Profesor Mustafa sebagai ahli kriminolog, mohon maaf sebelumnya Pak, bahwa saya tidak pernah mengetahui suami saya, Bapak Ferdi Sambo, akan ke Duren 3 dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Mbak Cassandra, mungkin terkait dengan tadi respon ataupun reaksi dari Putri pada waktu memberikan penjelasan itu, apa yang bisa Anda lihat analisa di sana? Mohon izin, saya adalah psikolog klinis forensik. Dan di dalam penugasan psikolog klinis forensik, itu tentu ada lingkup kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara formal, baik dalam setting klinis maupun dalam setting forensik. Nah, yang kalau ditanyakan barusan ini kan berarti pertanyaan tentang ekspresi, ya. Nah, itu kan tidak bisa secara langsung saya sampaikan dalam konteks seperti ini. Yang justru saya ingin sampaikan dengan kehadiran saya pada hari ini di Metro TV adalah untuk bisa memberikan pencerahan bahwa pemeriksaan psikologi forensik itu sangat penuh dengan standar-standar prosedur dan terutama juga kode etik yang harus kita penuhi. Nah, dalam arti ketika seseorang berada di dalam situasi pidana, baik tersangka maupun korban tentu berhak untuk mendapatkan pendampingan, kemudian juga layanan dan terutama pemeriksaan secara formal. Oke, Mbak Cassandra, dalam pendekatan psikologi kemudian apa cara terbaik menguji validitas kesaksian korban kekerasan seksual, apalagi jika buktinya sangat minim? Baik, pada banyak kasus dan bahkan hampir di semua kasus kekerasan seksual, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, memang pembuktian itu merupakan suatu tantangan yang paling berat. Karena juga memang sebagaimana kita ketahui secara hukum, persyaratan untuk bisa diterima sebuah laporan itu adalah satu pengakuan dari korban dan tetapi juga harus disertai dengan adanya pembuktian, baik ada pembuktian fisik, kemudian visum, kemudian mungkin ada serpihan atau sisa-sisa yang melekat kepada tubuh, ya, tidak hanya luka atau mungkin juga ada DNA dan lain sebagainya yang bisa melekat. Nah, segala hal tersebut harus dibuktikan. Nah, di dalam proses pembuktian inilah memang setiap ahli akan dihadirkan, yang kehadirannya tentu diharapkan bisa membuat terang perkara, yang tentu saja perlu pembuktian-pembuktian yang sesuai bukti, ya, atau disebut juga evidence based practice. Jadi penggunaan alat-alat ukur yang digunakan, lalu kemudian juga teknik-tekniknya, terutama juga prosesnya harus sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. Ketika sang terdakwa menyatakan ia trauma, namun tidak ditemukan adanya visum. Nah, apa yang bisa kemudian memperkuat tentunya bahwa keterangan tersebut bisa dikatakan benar bahwa yang bersangkutan mengalami pelecehan ataupun pembuktian di persidangan, Mbak Cassandra? Memang betul penelitian jurnal juga membuktikan bahwa ketika korban
mungkin berada di dalam situasi yang tidak bisa segera menyampaikan apa yang dialami, entah karena takut, karena di bawah ancaman. Nah, akhirnya ini yang akan mempersulit proses hukumnya, karena proses pembuktiannya menjadi lemah, ya, terutama apabila ternyata time constraint itu penting. Ketika terjadi suatu kejadian yang diduga sebagai sebuah pelecehan atau bahkan sampai kekerasan seksual, proses pembuktian itu harus bisa sesuai dengan time frame yang dengan batasan waktu untuk bisa memeriksa, baik pemeriksaan fisik, pemeriksaan hal-hal yang lain mungkin yang bisa diharapkan untuk bisa mendukung. Nah, persoalannya adalah dengan kondisi korban yang mungkin dengan segala situasinya yang berbeda-beda. Nah, inilah yang nanti harus kita dengarkan langsung dari pemeriksa ahli, baik digital forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik, bahkan sampai kriminolog sekalipun, yang harus kita dengarkan bagaimana hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Jadi memang pembuktian itu Baik, kita akan nantikan juga bagaimana kemudian untuk selanjutnya begitu keterangannya Mbak Cassandra ya. Saya akan kembali kepada Bang Martin Lukas, apakah sudah bergabung Bang Martin? Sudah. Oke, Bang Martin, saya akan berangkat dari kemarin kriminolog Muhammad Mustafa yang menyebutkan mengenai minim atau nihilnya alat bukti dari terdakwa Putri yang konsisten menyebut dirinya sebagai korban pelecehan seksual. Apakah artinya pelecehan seksual jelas bukan motif pembunuhan seperti yang Anda yakini selama ini? Ya, saya yakin memang itu bukan motif. Karena kenapa? Karena kalau Putri klaim harus didukung ya, ataupun didasarkan dengan bukti-bukti yang kuat. Sebenarnya hal ini juga sering saya sampaikan kepada publik dan juga penasihat hukum terdakwa ya, supaya stop lah. Kalau kita tidak bisa membuktikan ya sudahlah, ngapain sih kita bicarakan, yang ada justru nanti memberatkan. Nah, yang berikutnya mengenai tadi psikolog forensik ya, selama ini kan mereka selalu memaksakan bahwa yang dimaksud dengan satu klaim korban dan satu alat bukti lain itu adalah bisa mengesampingkan visum. Faktanya apa? Menurut pakar kriminolog bahwa kekerasan seksual ataupun pemerkosaan itu adalah delik material. Harus bisa dibuktikan secara kausalitas. Ya, adanya kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku pelaku terhadap korban, terhadap alat kelamin daripada korbannya. Nah, mereka tuh mau mensiasatinya begini kalau saya lihat. Untuk menggenapi dua alat bukti, ya sudah, kalau visum nggak ada secara saintifik ya, kita hadirkan saja satu alat bukti lain cukup untuk psikolog forensik gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sampai saat ini ya, walaupun secara tegas bahwa ahli sudah menyampaikan bahwa hasil psikolog forensik saja tidak cukup. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah hasil psikolog forensik juga pun tidak cukup, ternyata sering dikutip-kutip sepotong-potong oleh penasihat hukum dari terdakwa. Nah, hari ini adalah momentum yang paling tepat ya untuk membuktikan apakah benar gitu ya, rekan-rekan dari APSI4 itu membenarkan adanya suatu tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini kepada orang yang mengaku korban walaupun dirinya sebenarnya terdakwa. Nah, ini saya hari ini sangat menanti-nanti nih. Sebenarnya hasilnya itu apa sih? Kalau saya sih curiga Rasmala, Febri Diansa, dan Arman Hanis itu hanya memotong-motong sepotong saja gitu loh terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Nah, hari ini secara terang benderang nanti bisa dibuka. Nah, saya setuju tadi dengan Bu Cassandra ya, bahwa secara time frame itu memang pemeriksaan harus segera. Nah, ini inline, Mas Marvin, saya sambung sedikit ya, biar jangan lupa nanti. Pada saat diperiksa secara keahlian psikolog forensik oleh APSI4, Putri Chandrawati ini statusnya sudah tersangka loh, ya, dan suaminya juga sudah menjadi tersangka, dan suaminya baru terkena PTDH. Nah, kalau yang disebut tadi ada gejala psikis ataupun trauma, saya curiga bahwa dampak tersebut bukan dari tindak pidana pemerkosaan, tapi karena Putri Chandrawati dan Verdi Sambo sedang dihadapkan dengan pertanggungjawaban yang pokok permasalahan itu mereka timbulkan sendiri, gitu loh, ya. Jadi hari ini sangat menarik, ya. Saya sangat concern sekali nanti untuk menilai, ya, apa saja hasil-hasil, ya, secara poin per poin, ya, yang akan disampaikan oleh rekan-rekan APSI4 di depan persidangan.
Ya. Oke, kita akan simak juga seperti apa persiapan persidangan Bang Martin dan juga Mbak Cassandra, harap ditahan dulu sebentar.